Jadi untuk sesi Zoom meeting hari ini, saya berkesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan kandungan-kandungan pada produk Nirti, vitamin C plus zinc, serta mungkin juga nanti akan ada sesi tanya jawab juga terkait dengan manfaat ataupun keunggulan serta cara penggunaan dari produk Nirti vitamin C plus zinc. Nah, sedikit saya sampaikan juga bahwa Nirti ini menghadirkan brand-brand ataupun produk-produk suplemen yang tentunya berkualitas tinggi dengan standar mutu yang terbaik karena dipastikan produk-produknya diproduksi, diformulasikan dengan mengikuti standar dari good manufacturing process juga, terus juga telah melakukan riset juga terkait dengan formulasi produk, sehingga produk yang dihasilkan ini adalah produk yang inovatif, tentunya aman untuk dikonsumsi dan efektif untuk tubuh gitu. Nah, untuk produk Nirti Vitamin C Plus Zinc juga, ini tentu saja sudah memenuhi standarisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Jadi sudah ada nomor izin edar dari Badan POM dan legal untuk diperjualbelikan ya untuk didistribusikan bahkan dikonsumsi oleh para pelanggan. Selain itu, produk vitamin C plus zinc dari Nerti ini juga sudah bersertifikat halal dari BPJPH sehingga juga dari segi kandungan, proses produksi itu sudah dipastikan sudah memenuhi checklist-checklist ketentuan sehingga sudah boleh untuk dikonsumsi bagi umat Muslim gitu ya. Nah, jadi dengan pengawasan ketat di setiap tahap produksinya, dimulai dari pemilihan bahan baku hingga proses distribusi, membuat produk Niarti Vitamin C Plus Zinc ini juga harapannya bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan, termasuk juga berdampak positif gitu ya. Nah, ngomongin soal vitamin C plus zinc, yang mana seperti yang mungkin para ibu dan bapak ketahui gitu ya, bahwa vitamin C adalah jenis vitamin yang larut air dan kebutuhannya itu ternyata setiap hari kita perlukan. Nah, ini saya sampaikan kebutuhan vitamin C ini berdasarkan literatur dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 dan dari Badan POM juga bahwa ternyata dari bahkan usia 0 bulan gitu ya vitamin C itu dibutuhkan. Tapi memang kalau untuk anak-anak kebutuhan vitamin C-nya harapannya bisa terpenuhi gitu ya dari sumber kalau di bawah 6 bulan ya berarti dari ASI, kalau sudah masuk masa MPASI ya bisa ditambahkan dari sumber-sumber makanan gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk dewasa, dewasa laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah minimal yang harus dipenuhi. Nah, sehingga kalau misalnya formulasi produk suplemennya itu lebih dari kebutuhan, selagi tidak melebihi upper tolerable upper intake atau batas maksimal yang diperbolehkan yaitu masih boleh beredar gitu ya. Nah, untuk dewasa laki-laki ini kebutuhan vitamin C per hari di angka 90 miligram. Kalau untuk dewasa perempuan itu lebih kecil, 75 miligram per hari. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui, itu juga tetap membutuhkan vitamin C itu ya. Jadi kebutuhannya tidak turun gitu, tetap ada. Namun mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi, yang saya sampaikan di slide sebelumnya adalah kebutuhan. Jadi, harus satu hari itu minimal berapa sih yang harus dipenuhi. Tentu saja memang vitamin dan mineral itu kebutuhannya paling utama harus kita penuhi dari sumber makanan. Tapi ada kalanya dari sumber makanan ini kan ada kendala-kendala tersendiri ya. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan informasi dari Kemenkes gitu ya terkait dengan makanan bergizi seimbang atau kita lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C atau kadang-kadang ada juga yang tidak terlalu suka asupan buah dan sayur ya padahal memang sehat ya tapi ya ada kalanya lah hal-hal tersebut
menyebabkan ini tidak terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, sehingga bisa memilih dari tambahan suplemen. Nah, di produk-produk suplemen, kalau Bapak Ibu lihat juga, kadarnya itu cukup besar ya, bahkan ada yang sampai 1000 miligram gitu ya. Nah, apakah aman gitu ya pertanyaannya kalau misalnya kandungan vitamin C-nya itu besar. Nah, berdasarkan tolerable informasi ya, tolerable upper intake level atau ini batas maksimal yang diperbolehkan dari Institute of Medicine atau IOM dan Codex Alimentarius. Nah, ini juga masih digunakan nih literaturnya oleh Kemenkes maupun BPOM. Jadi sama di Indonesia masih ngikutin literatur ini gitu ya. Untuk usia remaja dulu deh, remaja usia 14 sampai 18 tahun itu masih diperbolehkan maksimal penggunaan vitamin C itu mencapai 1,8 gram atau setara dengan 1.800 miligram per hari. Nah, kalau dewasa lebih dari 19 tahun itu upper intake levelnya itu mencapai 2.000 miligram per hari. Jadi kalau konsumsinya 1.000 miligram, 500 miligram itu masih dikategorikan aman karena tidak melebihi tolerable upper intake yang sudah disampaikan gitu ya berdasarkan literatur. Nah, termasuk juga untuk anak-anak gitu ya. Dari 1 sampai 3 tahun itu di 400 miligram, 4 sampai 8 tahun 650 miligram gitu ya. 9 sampai 13 tahun itu 1,2 gram atau setara dengan 1.200 miligram per hari. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan bagaimana dengan mineral zinc? Jadi zinc juga ada aturannya. Vitamin mineral itu adalah kebutuhan nutrisi mikronutrien ya, dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi perlu. Dan diatur juga ternyata setiap hari kita perlu ya untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc. Ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan juga nomor 28 tahun 2019 terkait dengan kelompok usia dan kondisinya juga ya. Nah, ini dari anak-anak sebetulnya dari 0 bulan, tapi ini saya agak cut aja karena tabelnya cukup panjang gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk anak-anak usia 10-12 tahun pun juga sudah butuh minimal 8 miligram per hari. Nah, kalau kita lihat lanjut ke dewasa, dewasa laki-laki itu butuh 13 miligram per hari zinc. Kalau dewasa perempuan 10 miligram kebutuhan zinc per hari. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui itu masih membutuhkan zinc. Ibu hamil itu ternyata kebutuhan zincnya agak lebih besar nih dibandingkan saat kondisi tidak hamil. Kalau tidak hamil 10 miligram, kalau hamil tuh bisa sampai 11 miligram. Untuk ibu menyusui juga kebutuhan zincnya berkisar di 12 miligram per hari. Jadi lebih besar dibandingkan tidak di kondisi menyusui. Nah, selanjutnya ada batasan berapa jumlah zinc yang diperbolehkan untuk dikonsumsi perharinya berdasarkan tolerable upper intake level dari Institute of Medicine sama seperti vitamin C tadi gitu ya. Untuk kelompok usia anak 1 sampai 3 tahun itu maksimal sehari itu 7 miligram kecuali ada kebutuhan khusus. Misalnya anak yang lagi diare, biasanya itu dianjurkan untuk konsumsi zinc yang lebih besar gitu ya bisa sampai 11 hingga 15 miligram. Tapi itu pun juga waktunya tidak boleh terus-menerus ya, hanya di fase atau di masa saat diare saja. Gitu. Nah, untuk remaja itu kebutuhan atau maksimal asupan zinc yang diperbolehkan 14 sampai 18 tahun itu di 34 miligram per hari. Nah, kalau untuk dewasa lebih dari 19 tahun baru kebutuhan zincnya maksimal di 40 miligram per hari kalau mau dikonsumsi secara berkala gitu ya. Nah, bagaimana dengan spesifikasi dari produk Nirti vitamin C plus zinc? Apakah berlebihan? Apakah memenuhi kebutuhan? Kita lihat di spesifikasi produknya. Nah, untuk kategori produk Nirti vitamin C plus zinc ini adalah kategori produk suplemen kesehatan. Ya, karena kombinasinya itu adalah kombinasi vitamin dan mineral. Bentuk produknya ini adalah bentuk kaplet salut selaput ya. Jadi
Kalau tablet itu kan bentuknya bulat ya. Kalau kaplet itu cenderung lebih lonjong. Terus juga dilapisi bagian kapletnya itu dengan penyalut tipis sehingga dikategorikan sebagai kaplet salut selaput. Ya. Nah, untuk kemasannya isi 40 kaplet salut selaput per satu botol. Kemasannya ada kemasan primer bentuk botol dan kemasan sekunder bentuk box gitu ya. Jadi ada dua kemasan. Oke, nah komposisinya nanti kita bisa sesuaikan gitu ya, apakah berlebihan atau enggak dari tolerable upper intake-nya. Per satu kaplet salut selaput, vitamin C plus zinc dari Nirti ini mengandung 500 miligram kalsium askorbat ya. Nah, mungkin kalau eh, masyarakat atau pelanggan yang nggak tahu gitu ya, kalsium askorbat ini adalah jenis vitamin C. Ya, kalau vitamin C itu kan jenisnya adalah asam askorbat. Nah, pada formulasi produk Nirti ini, vitamin C-nya ditambahkan lagi mineral kalsium yang bersifat basa. Maka pada produk, informasi produk itu terutama di bagian depan, ada informasi non-acidic vitamin C atau vitamin C-nya tidak bersifat asam. Karena kalau bentuknya masih asam askorbat atau ascorbic acid, nah itu sifatnya masih asam, jadi ada resiko kemungkinan meningkatkan asam lambung. Jadi untuk produk Nirti, ini bentuk vitamin C kalsium askorbat tidak asam, jadi tidak beresiko gitu ya dalam peningkatan asam lambung. Kadarnya pun ada 500 miligram. Jadi kalau kita samakan tadi terhadap dosis maksimalnya, nah, itu untuk dewasa kan maksimal di 2000 miligram. Jadi masih aman untuk tolerable upper intake-nya. Selanjutnya, kandungan kombinasinya ada zinc. Jenis zincnya adalah zinc picolinat. Jumlahnya per satu kaplet salut selaput kadarnya ada 20 miligram. Itu ya, kalau kita lihat tadi asupan zinc maksimal per hari itu di 40 miligram gitu ya. Jadi masih sangat aman untuk dikonsumsi gitu ya, tidak melebihi jumlah maksimal zinc yang diperbolehkan untuk dikonsumsi per hari. Nah, sehingga bisa saya sampaikan keunggulan dari produk Nirti vitamin C plus zinc ini, kita lihat dulu dari bentuk sediaan. Mungkin agak terlihat di sini ya, bentuk kapletnya seperti apa. Ada warna kuning ya, kuning kapletnya. Kaplet salut selaput. Nah, ini adalah bentuk sediaan yang melindungi gitu ya, supaya kapletnya ini tidak mudah retak, tidak rusak gitu ya, tidak menyerbuk gitu ya. Jadi kestabilannya juga terjaga. Selain itu, kaplet salut selaput juga karena disalut gitu ya, ada lapisan tipis bagian luar kapletnya eh, menghadirkan formulasi produk kapletnya ini lebih licin sehingga lebih nyaman dan lebih mudah juga untuk dikonsumsi, mudah ditelan gitu ya. Lalu, seperti yang saya sampaikan di bagian komposisi tadi, vitamin C-nya ini jenisnya adalah kalsium askorbat. Jadi jenis vitamin C yang tidak asam, sehingga lebih nyaman di lambung, tidak beresiko meningkatkan asam lambung. Nah, bentuk zincnya juga ini dipilih bentuk zinc picolinat. Zinc picolinat ini adalah salah satu bentuk zinc yang lebih mudah diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Jadi punya tipikal penyerapan yang bagus ya zinc picolinat dibanding dengan zinc lain seperti zinc citrat gitu ya. Nah, jadi pemilihan bahan bakunya ini adalah bahan bahan baku yang harapannya bisa memberikan manfaat optimal baik dari mekanisme kerjanya dan manfaatnya. Nah, bagaimana dengan cara pakai? Aturan penggunaan yang tertera pada kemasan produk gitu ya. Ini bisa dianjurkan konsumsinya satu kali sehari, satu kaplet salut selaput dan anjurannya setelah makan. Walaupun memang saya sampaikan jenisnya adalah kalsium askorbat gitu ya, tidak meningkatkan resiko peningkatan asam lambung, namun ada baiknya juga untuk menurunkan resikonya, terlebih juga ada kombinasi dengan zinc, kita anjurkan konsumsinya ini setelah makan. Dan satu kaplet salut selaput itu sudah memenuhi kebutuhan
minimal tubuh gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bagian slide kebutuhan tadi. Jadi 20 miligram dari 20 miligram dari zinc. Nah, itu untuk dewasa sudah terpenuhi kebutuhannya karena kan 10 miligram dan 13 miligram. Untuk vitamin C-nya juga ada 500, kebutuhan hariannya 90 miligram untuk laki-laki, 75 miligram untuk perempuan. Jadi sudah memenuhi kalau untuk kebutuhan gitu ya. Nah, untuk maksimal yang diperbolehkan juga masih memenuhi batas aman. Untuk zinc di Niarti ada 20 miligram, untuk dewasa itu di 40 miligram per hari ya, jadi masih aman. Terus untuk remaja pun juga masih diperbolehkan ya di usia 9 tahun tuh masih 23 maksimal apa tolerable upper intake-nya. Jadi apabila memang diperlukan untuk remaja juga masih diperbolehkan. Oke. Selanjutnya, dari kombinasi vitamin C plus zinc ini, kita juga harus memahami apa sih sebetulnya manfaat dari kandungan yang ada pada produk Nirti vitamin C plus zinc. Nah, kalau dilihat dari mekanisme kerja vitamin C itu sendiri, vitamin C ini punya peran penting sebagai antioksidan yang kuat. Dari berbagai jenis vitamin, vitamin C lah yang punya efek antioksidan tertinggi dibandingkan dengan vitamin D, vitamin E, vitamin A gitu ya. Mekanisme kerjanya vitamin C ini bisa membantu menetralkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dekat banget dengan kehidupan kita ya dari asap kendaraan bermotor. Untuk seorang perokok aktif maupun pasif dari asap rokok, apalagi kalau sehari merokoknya bisa 3 kali gitu ya, bisa atau lebih gitu ya. Belum orang rumahnya juga kena tuh paparan radikal bebas dari asap rokok, sehingga ini bisa menyebabkan stres oksidatif gitu ya, bisa berkaitan dengan penurunan imunitas gitu ya, ataupun permasalahan kesehatan yang lain akibat dari radikal bebas ini. Nah, sehingga adanya vitamin C ini bisa menetralkan dari asap rokok mungkin untuk para perokok aktif maupun pasif ataupun yang banyak berkegiatan di luar rumah ya seperti misalnya banyak di jalan gitu ya banyak mobilitasnya tinggi jadi kan terpapar radikal bebas juga dari kendaraan asap kendaraan bermotor belum lagi asap pabrik gitu ya termasuk juga sinar UV itu juga adalah sumber radikal bebas. Nah, mekanisme yang kedua adalah meningkatkan aktivitas sel imun. Jadi berkaitan dengan apa? Daya tahan tubuh. Ternyata vitamin C ini meningkatkan fungsi neutrofil, makrofag, limfosit T. Ini adalah sel-sel imunitas kita, itu yang nantinya akan bergerak, berperan untuk menelan memfagositosis atau memakan kalau ada virus, bakteri yang menyerang tubuh kita. Nah, dengan vitamin C ini akan meningkat nih fungsinya. Yang ketiga, mendukung sintesis kolagen. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan kulit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga seringkali melihat formulasi suplemen ataupun skincare. Skincare tuh lumayan banyak yang mengandung bahan aktif vitamin C. Ternyata memang vitamin C ini bisa membantu meningkatkan sintesis kolagen. Kolagen ini adalah struktur kulit kita yang bisa berkaitan dengan kekenyalan dan kekencangan kulit. Jadi kalau usia 25 tahun, biasanya kolagennya itu sudah mulai menurun, ya 1 sampai 1,5%. Nah, dengan asupan vitamin C, maka produksi kolagen ini akan ditingkatkan lagi supaya kulit itu tidak kendur, gitu ya. Selain itu juga berkaitan dengan regenerasi jaringan, jadi bisa membantu mempercepat penyembuhan luka. Nah, ini mekanisme yang lebih spesifik nih berkaitan dengan kulit, gitu ya tidak hanya berkaitan sebagai antioksidan ya, jadi perlindungan gitu supaya kulit itu tidak mudah mengalami penuaan seperti timbulnya keriput, garis halus, smile line-nya terlalu dalam gitu ya. Itu kan adanya tanda-tanda penuaan dini. Sintesis kolagen juga tadi supaya kulitnya itu lebih apa kenyal, tidak kendur ya, elastis dan vitamin C juga punya efek mekanisme kerjanya ini menghambat produksi enzim tirosinase.
Ya, kalau enzim tirosinase ini kerjanya tidak dihambat, maka akan menghasilkan melanin. Nah, melanin itu yang menyebabkan kulit itu cenderung gelap. Jadi ada efek juga terhadap kecerahan warna kulit, tapi bukan memutihkan ya. Jadi kalau mencerahkan kulit, jadi warna dasar kulit yang paling cerah, nah itu bisa lebih merata. Gitu. Selanjutnya juga vitamin C berkaitan dengan peradangan. Jadi berperan sebagai antiinflamasi, termasuk di peradangan kulit. Misalnya mengalami peradangan jerawat atau peradangan kondisi kulit yang lain. Itu bisa diredakan dengan asupan vitamin C yang cukup. Lalu vitamin C juga bisa tadi berkaitan dengan recovery atau penyembuhan luka karena dapat membantu merangsang regenerasi sel kulit dan pastinya perlindungan dari sinar matahari, sinar UV karena punya efek sebagai antioksidan. Nah, ternyata cukup banyak ya manfaat vitamin C ini berkaitan dengan imunitas tentunya secara general dan berkaitan dengan kesehatan kulit. Nah, selanjutnya bagaimana dengan zinc? Apakah manfaatnya sejalan atau berbeda gitu ya? Kita lihat mekanisme kerja dari zinc. Jadi zinc ini bersifat sebagai modulator sistem imun. Fungsinya adalah meningkatkan aktivitas sel T, sel pembunuh killer juga, atau natural killer cell. Jadi kalau di tubuh kita secara alami, kita itu sudah ada sel-sel yang fungsinya membunuh bakteri atau virus yang masuk. Nah, ini akan ditingkatkan aktivitasnya. Berarti kerjanya sinergis nih, mirip seperti vitamin C. Lalu punya efek sebagai antivirus secara langsung karena zinc ini bisa menghambat replikasi virus dengan mekanisme kerjanya ya menekan enzim RNA polimerase. Jadi kalau ada virus seperti virus influenza atau rhinovirus ya yang menyebabkan kita tuh seringkali flu, batuk, pilek. Nah, ini bisa dihambat supaya virusnya ini tidak berkembang gitu ya. Selain itu bisa membantu menjaga integritas sel epitel di saluran pernafasan ya. Jadi lebih cenderung berkaitan positif terhadap kesehatan saluran pernafasan penggunanya. Nah, tidak hanya sebagai antivirus atau modulator sistem imun, tapi zinc ini juga bisa membantu meningkatkan aktivitas antioksidan gitu ya. Jadi sama seperti vitamin C. Oke, nah berkaitan dengan kulit, apakah sama seperti vitamin C kita lihat ya? Ternyata ada juga peran atau mekanisme kerja zinc untuk kesehatan kulit, gitu ya. Mekanisme kerjanya kalau berkaitan dengan peradangan atau inflamasi, ini efek klinisnya bisa membantu mengurangi kemerahan, nyeri, gitu ya. Tapi bisa bekerja secara topikal kalau misalnya ada sediaan atau produk skincare yang mengandung zinc dan bisa juga bekerja secara penggunaan oral apabila dikonsumsi gitu ya. Jadi fungsinya menekan TNF alfa, interleukin 6 dan enzim inflamasi. Lalu punya peran juga sebagai antibakteri. Jadi pada kondisi kulit berjerawat itu seringkali penyebabnya adalah em, sebaran ya atau pertumbuhan bakteri si Acne vulgaris. Jadi dengan adanya zinc ini bisa dihambat perkembangannya supaya tidak meradang gitu ya. Selain itu juga bisa membantu mengontrol produksi sebum atau minyak gitu ya. Karena bisa jadi kondisi kulit berjerawat ini karena produksi sebum itu terlalu banyak ya. Jadi kalau kulitnya cenderung berminyak banget, nah itu bisa meningkatkan resiko timbulnya atau munculnya jerawat. Nah, terakhir dari zinc ini juga bisa membantu untuk mempercepat pemulihan atau perbaikan regenerasi kulit. Jadi bisa membantu recovery luka juga ya. Jadi kalau kaitannya sama jerawat biasanya ada bekas-bekasnya gitu ya yang perlu di recovery, perlu diregenerasi kulitnya. Nah, itu bisa dengan asupan zinc yang cukup. Nah, sehingga bisa kita simpulkan gitu ya, produk vitamin C plus zinc ini secara general, ini kalau klaim yang disetujui Badan POM, artinya yang diperbolehkan untuk diinformasikan pada produk adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dan zinc. Tapi yang perlu kita dalami juga adalah vitamin C dan zinc ini kan punya
eh, banyak mekanisme kerja ya. Jadi bisa diinformasikan juga untuk daya tahan tubuh tadi dua-duanya berkaitan positif terhadap imunitas atau daya tahan tubuh gitu ya. Lalu secara positif vitamin C juga sudah terbukti punya manfaat sebagai antioksidan. Jadi melindungi tubuh dari efek atau paparan radikal bebas. Selain itu juga bisa membantu regenerasi termasuk di mukosa di bagian mulut, jadi bisa mengatasi sariawan karena kekurangan vitamin C itu juga bisa menimbulkan resiko sariawan. Pembentukan kolagen, jadi berkaitan dengan kulit tadi ya, elastisitas, peradangan jerawat ya. Terus juga pembentukan jaringan-jaringan ikat yang baru dan juga karena ada kandungan zinc, zinc ini juga kalau cukup itu bisa sangat bermanfaat positif untuk kontrol gula darah gitu ya. Jadi bisa diperhatikan juga nih terutama pada pasien diabetes apakah kecukupan kecukupan zinc itu cukup atau enggak. Nah, lalu apa alasannya zinc dan vitamin C ini dikombinasikan? Karena memang ternyata kalau kita lihat tadi dari masing-masing manfaat itu ada kemiripan ya, terutama sebagai peran untuk peningkatan imunitas gitu ya. Karena dua-duanya bekerja di tingkat sel dan molekuler untuk memperkuat sistem imun. Lalu ada peran juga melawan infeksi virus dan bakteri, terutama di saluran pernafasan dan proses perbaikan jaringan ya. Termasuk juga mengurangi keparahan dan durasi flu apabila mengkonsumsi vitamin C dan zinc. Nah, ini ada infografiknya juga ya yang memudahkan juga untuk dipahami. Jadi sama-sama antioksidan, terus berkaitan dengan sel imun untuk vitamin C, sintesis kolagen. Jadi sinergi, sini ya tulisannya sinergi terhadap aktivitas sel imun, terus sebagai antioksidan, efek antivirus dan pertahanan mukosa. Ya, jadi ini tabel yang bisa mudah dipahami juga. Mekanismenya sebagai aktivasi sel imun, vitamin C dan zinc iya, kombinasinya saling menguatkan dan sinergis. Sebagai antioksidan, vitamin C dan zinc, kalau yang paling kuat itu betul si vitamin C ya. Kalau zinc ini efek antioksidannya sedang, tapi perlindungan ganda ini sangat positif gitu ya terhadap stres oksidatif atau efek yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Terus bagaimana dengan pertahanan mukosa? Nah, ini bisa menjaga kolagen mukosa dan menjaga integritas epitel. Artinya, bisa memperkuat penghalang atau pertahanan alami dari tubuh kita dari serangan virus dan bakteri apabila dikombinasikan. Dan efek terhadap antivirus, kalau zinc itu secara langsung bisa menghambat replikasi atau perkembangan virus, kalau vitamin C secara tidak langsung. Jadi, sangat potensial gitu ya terhadap perlindungan dari infeksi virus. Baik, nah itu uh, penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan spesifikasi produk, mekanisme kerja vitamin C dan C ini bagaimana, terus kebutuhannya seperti apa, dan maksimal yang diperbolehkan konsumsi itu berapa. Oke, sekian bisa saya kembalikan ke Mbak Wulan, silakan. Siap, makasih Ibu Sylvia. Nah, di sini teman-teman kita akan buka tanya jawab. Namun sebelum saya buka tanya jawabnya ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya terlebih dahulu yang bertanya kepada Ibu Sylvia. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saya rangkum. Mungkin dari saya dulu. Nah, ini kan yang saya lihat bahwa vitamin C ini bisa mengurangi kerusakan akibat sinar UV. Nah, di sini kan Nirti punya produk skincare kan, Bu ya. Nah, berarti Betul, itu kan sinar UV itu bisa membuat kita flek juga, Bu ya. betul. Nah, nah berarti fungsi dari vitamin C ini juga membantu biar istilahnya kan kalau flek itu kena matahari bisa semakin parah. Nah, berarti ini sama dengan apa istilahnya obat dari dalam ya, biar jadi untuk flek ini vitamin C ini bisa lebih cepat teratasi apa gimana? Mengkonsumsi vitamin Oke. C pagi ini. Oke, kaitannya vitamin C terhadap flek-flek hitam ya, Ya, Mbak betul. Wulan ya. Oke, kalau misalnya
mekanisme kerjanya tadi di Nirti kan sudah ada sunscreen ya. Nah, itu kan Iya. memang eh, wajib ya. Kalau misalnya kulit itu perlindungannya memang harus diaplikasikan sunscreen. Namun efek dari dalamnya itu adalah sebagai antioksidan. Jadi menangkal radikal bebas yang paparan itu bisa dari sinar UV. Nah, kalau kaitannya sama flek, tentunya memang harus ada treatment khusus, terutama dikaitkan dulu nih sama grade-nya flagnya ini seberapa parah gitu ya. Nah, kalau dari vitamin C sendiri ini bisa membantu untuk memudarkan. Tapi kalau misalnya grade-nya cukup parah, banyak ya harusnya ada treatment juga dari luar atau bisa diperkuat dengan penggunaan produk-produk skincare yang kandungannya juga bermanfaat gitu ya untuk eh, memblur atau mengatasi flek tersebut. Tapi dari dalam itu lebih ke pencegahan sih, Oh, iya karena baik. kan efeknya protektif. Iya, betul. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini yang kedua, ini masih dari saya ya, Bu ya. Iya, Mengurangi kemerahan. Jadi, kalau saya lihat ini kan tadi manfaat zinc sebagai anti-inflamasi, mengurangi kemerahan. Jadi, ini maksudnya kemerahan yang di kulit wajah atau di mana, Bu? iya. Terutama sih di kulit wajah ya, karena kan memang banyak permasalahannya itu kalau misalnya peradangan jerawat di kulit wajah, tapi tidak menutup kemungkinan di bagian kulit yang lain juga. Misalnya ada jerawat punggung, di bagian lengan. Nah, itu kalau misalnya ada peradangan di bagian kulit, nah itu bisa lebih reda karena efek antiinflamasi dari zinc tadi itu. Jadi bisa untuk membantu juga untuk meredakan peradangan-peradangan di area kulit, tidak hanya wajah. Oh baik, Bu. Berarti ini vitamin vitamin C plus zinc Nirti ini memang untuk penyembuhan dari dalam ya, Bu ya. Dan untuk bagian luarnya kita Betul, bisa pakai produknya Nirti. Oke, betul. baik. Nah, ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya masih banyak pertanyaan. Izinkan saya bertanya dulu, baru nanti saya baca komen dari Bapak Ibu semua. Nah, ini yang pertama, apakah aman untuk wanita hamil dan menyusui? Mm-mm. Oke, Aman. untuk ibu hamil menyusui, kalau dari segi kandungan itu masih aman ya, tidak melebihi upper intake. Tapi perlu diperhatikan, biasanya kan buat ibu hamil menyusui kan ada suplemen khusus untuk kehamilan. Jadi alangkah baiknya dipenuhi dulu. Jadi terutama seperti folic acid gitu ya, kebutuhan kalsium. Nah, kalau eh, ibu ibu hamil ibu hamil terutama ibu hamil ini membutuhkan tambahan asupan vitamin C atau zinc itu diperbolehkan. Kalau buat ibu menyusui itu diperbolehkan gitu. Karena kan nggak harus suplemen khusus ya kalau untuk ibu menyusui, tapi diperhatikan untuk ibu hamil itu jangan sampai mengenyampingkan suplemen utama di masa kehamilannya. Itu aja. Oh, iya, siap. Nah, ini selanjutnya, apakah aman untuk penderita sakit mah? Oke, untuk penderita sakit mah, GERD gitu ya, karena vitamin C-nya juga aman di lambung sih, aman di lambung. Namun perlu kehati-hatian juga untuk konsumsi zinc-nya, karena pada beberapa pengguna itu penggunaan zinc, terutama yang lambungnya cukup sensitif ya. Jadi dikembalikan lagi ke customernya kalau misalnya sangat sensitif terhadap produk-produk dengan kandungan zinc, itu mungkin bisa diperhatikan waktu konsumsi. Nah, konsumsinya itu jangan pernah di kondisi perut kosong. Diusahakan konsumsinya itu segera setelah makan, jadi belum dijeda dulu. Misalnya habis makan 2 jam kemudian baru konsumsi. Nah itu enggak ya. Jadi langsung setelah makan atau kalaupun mau lebih amannya bisa dibarengi atau bersamaan dengan Bareng. makanan. Setengah porsi makan, konsumsi vitamin C plus zinc, lanjut lagi makannya. Siap, terima kasih, Bu. Nah, ini pertanyaan saya lagi, Bu. Iya, Itu kan biasa kalau misalkan kita minum apa obat yang bentuknya iya. kapsul, itu kan biasa Hmm, ada efek debar jantung. Nah, itu gimana, hmm, Bu? Apakah hmm. apa vitamin C ini bisa membuat jantung berdebar apa gimana? Oke, kalau kita ngomongin obat-obatan, itu kan jenis dan golongannya ada banyak sekali. Mungkin tidak semua obat juga menimbulkan efek samping seperti itu. Tapi perlu Iya. diketahui juga bahwa memang obat itu lumayan banyak efek samping, perhatian yang harus kita perhatikan. Makanya konsumsinya juga itu tidak boleh eh, terlalu bebas gitu ya. Harus ada indikasi, resep gitu ya, atau rekomendasi dari dokter. Sedangkan kalau produk vitamin C plus zinc
ini kan kategorinya produk suplemen kesehatan gitu ya. Tapi sejauh ini untuk resiko efek sampingnya itu tidak berkaitan terhadap peningkatan debar jantung. Termasuk juga untuk produk Nirti vitamin C plus zinc ini. Baik, siap, Bu. Nah, ini selanjutnya mulai usia berapa bisa dikonsumsi untuk vitamin C Oke. plus zinc ini? Oke. Kalau kita lihat dari tolerable upper intake-nya, ini masih masuk untuk usia remaja. Remaja masih diperbolehkan apabila perlu ya. Tapi kalau untuk dewasa ini boleh digunakan secara rutin gitu. Jadi karena memang untuk dewasa pun upper intake-nya itu sampai 40 miligram. Kalau untuk remaja itu di 32 miligram gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya memang diperlukan dari remaja dari kadar itu tidak berbahaya atau tidak melebihi ya tolerable upper intake. Berarti usia 14 tahun itu sudah bisa ya, Bu ya? Bisa, iya, usia 14 sudah bisa apabila perlu. Oke, selanjutnya, jika sedang mengkonsumsi obat rutin, apa boleh konsumsi vitamin dari Nirti? Oke, mungkin terkhusus untuk vitamin C plus zinc dari Nirti ya. Apabila sedang mengkonsumsi obat-obatan, konsumsi suplementasi itu diperbolehkan karena kan sebagai supporting ya, pendukung. Jadi boleh dikombinasikan, tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu konsumsinya. Jangan dibarengi dengan konsumsi obat-obatan. Ya, let's say minimal kayak obat flu, batuk, atau lagi minum paracetamol gitu ya untuk menghindari resiko adanya interaksi atau untuk memaksimalkan kerja obat dan suplemennya juga diberi jeda waktu aja 2 sampai 3 jam. Iya, siap. Makasih, Bu. Selanjutnya, apakah aman untuk penyakit diabetes, jantung, dan sebagainya? Itu gimana, Oke, Bu? oke. Untuk yang punya penyakit-penyakit kayak diabetes jantung gitu ya, Iya. untuk pasien diabetes, bahkan zinc itu punya manfaat positif sebetulnya. Jadi, dengan asupan zinc yang cukup atau kecukupan zinc dari tubuh, maka ini bisa sangat membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin, perlindungan juga terhadap pankreas. Jadi, kalau pertanyaannya aman atau enggak, aman bahkan bermanfaat positif gitu. Jadi, boleh kalau misalnya customernya apa seorang penderita diabetes gitu ya untuk kebutuhan vitamin C dan zinc itu dari Nirti. Selain itu juga adanya vitamin C itu juga bisa membantu mencegah ataupun memperbaiki stres oksidatif yang mungkin terjadi pada pasien diabetes gitu. Jadi manfaatnya bagus baik vitamin C atau zinc. Nah, untuk pasien jantung ini juga tidak ada interaksi ya, karena kan memang vitamin dan mineral itu kan kebutuhan harian. Jadi memang kita butuhkan setiap hari baik pasien diabetes maupun jantung, pasien dengan kondisi tekanan darah tinggi. Jadi selagi memang membutuhkan asupan vitamin C dan zinc itu aman. Siap. Nah, ini kan biasa kalau penyakit diabetes itu kan ada luka basah ya, Bu ya. Nah, luka Mm-mm. basah. Nah, itu jadi vitamin C plus zinc ini dari Nirti ini dia bisa itu ya membuat yang luka itu bisa cepat kering apa gimana? Karena kan Oke, dari jadi saya lihat tadi. mm-mm. Jadi dukungan kecukupan zinc itu akan sangat membantu untuk regenerasi sel-sel jaringan. Tadi makanya ada mekanisme kerjanya tadi juga ya terhadap regenerasi sel. Nah, itu juga cukup membantu Mbak Wulan kalau terkait dengan sporting gitu ya, Iya. recovery lukanya gitu. Tapi bukan sebagai apa ya obat ataupun produk utama gitu sebagai Tapi supporting. membantu ya, Bu ya. Iya, ada kaitannya mekanismenya. Siap. Nah, ini selanjutnya apakah aman untuk ginjal apabila dikonsumsi jangka panjang? Itu gimana, Bu? Oke, oke. Penggunaan produk Nirti vitamin C plus zinc untuk ginjal gitu ya. Jadi Jangka kalau panjang. dari jangka panjang, nah kalau dari eh, kadarnya tidak melebihi upper intake, selagi memang dibutuhkan, maka tidak berdampak negatif. Artinya kalau misalnya lebih dari 40, eh, contohnya zinc ya, konsumsinya lebih dari 40 miligram per hari, nah itu yang ada resikonya terhadap
memperberat kerja dari ginjal, termasuk juga vitamin C. Kalau misalnya nanti konsumnya lebih dari upper intake-nya 2000 mg per hari, nah itu ada tuh efek sampingnya terhadap penurunan fungsi ginjal, terbentuknya batu oksalat gitu ya. Nah, kalau konsumsinya itu masih sesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan itu aman, selagi memang tidak ada apa namanya kondisi penurunan fungsi ginjal dan lain-lain gitu ya. Memang dalam kondisi yang fit atau sehat kondisinya. Nah, beda lagi kalau ada masalah dengan ginjalnya, udah diketahui nih. Nah, itu kan konsumsi produk suplemen termasuk obat ya juga harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi aman kalau di kondisi yang sehat. Oh, siap. Selanjutnya, apakah bisa mengatasi penyakit demam pada anak? Oke, kalau untuk anak berarti harus dipastikan dulu usianya ya. Kalau untuk remaja boleh gitu. Kalau misalnya anak remaja tadi 14, 13, 14 tahun ke atas itu bisa diberikan. Apakah bisa untuk mengatasi demam? Tentu kalau untuk menurunkan panas ya harus dengan obat-obatan seperti paracetamol, ibuprofen. Tapi untuk penyebabnya, karena kan demam bisa jadi penyebabnya adalah virus ya, ada infeksi bakteri. Nah, itu bisa sangat mendukung dengan asupan tambahan vitamin C dan zinc. Karena seperti yang kita lihat mekanisme kerjanya menghambat replikasi atau perkembangan virus gitu. Baik, Jadi bisa mempercepat gitu ya, supaya efek dari persebaran virus ini nggak makin masif. siap, Makasih, Bu. Nah, ini selanjutnya, jika anak-anak atau remaja diperbolehkan konsumsi berapa dosis per hari? Remaja ya, kalau Iya, remaja masih boleh, itu bisa tetap satu kaplet salut selaput per hari. siap. Orang tua umur 70 tahun yang sering darah tinggi apa bisa konsumsi vitamin C dari Nirti? Oke, jadi untuk kebutuhan orang tua pun itu masih sama seperti dewasa ya. Jadi bisa diberikan dan tidak berdampak negatif terhadap kondisi tekanan darah tingginya juga. Bahkan dengan adanya vitamin C sebetulnya bisa membantu tuh untuk menguatkan pembuluh darah gitu ya. Jadi kan khawatir juga tuh kalau pembuluh darahnya nggak kuat bisa terjadi pecah pembuluh darah gitu ya. Nah, asupan vitamin C dan zinc boleh untuk 70 tahun dan kondisi tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya Bu, ini berapa lama vitamin C dan zinc bertahan dalam tubuh? Oke, kalau vitamin C ini tipikal vitamin yang larut air. Jadi, kalau ada kelebihannya misalnya kita konsumsi gitu ya, maka dia akan terbuang melalui urin. Kalau di tubuh mungkin kisaran 20-40 jam. Makanya kebutuhan vitamin C itu kan per hari. Nah, kalau zinc itu bisa disimpannya di tulang. Tapi tetap kebutuhan zinc itu ya harus dipenuhinya per hari gitu. Jadi kalau bertahan lama ya tadi ya kalau vitamin C kisaran 20-an jam, kalau zinc itu bisa disimpan di tulang. Siap. Nah, ini sebenarnya ada lagi pertanyaan, berapa dosis vitamin C plus zinc untuk anak? Tapi kalau untuk Nirti ini yang vitaminnya bisanya cuma umur minimal 14 tahun ya, Bu ya. Betul Jadi untuk kalau anak-anak remaja. belum bisa. Betul. Oh iya. Nah, ini apakah dampak vitamin C untuk kulit baik itu kekurangan atau kelebihan vitamin C? Tadi saya rasa ini sudah ya, Bu ya. Iya. Ya. Jadi saya next saja. Ini perawatan kulit. Ini sudah kebutuhan vitamin C dalam tubuh sebaiknya berapa miligram? Tadi sudah ya Bu ya, sudah. Iya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan juga Bu, Hmm, pertanyaan terakhir saya ini, iya. dia kan kalau untuk vitamin C itu, misalkan kita kan konsumsi setiap hari makanan yang mengandung vitamin C itu, kalau vitamin C itu ada di mana gitu, entah itu buah apa segala macam itu ada di mana? Sumbernya ya, Ya, sumbernya. Mbak Wulan. Kalau vitamin C itu paling banyak di buah-buahan. Jadi Buah-buah. kayak jambu, jeruk tentu, kiwi. Nah, itu kayak kan kalau sayur tuh kayak brokoli, cuman yang mungkin melekat banget sama vitamin C itu adalah jeruk ya. Jeruk, Jeruk, iya. tapi selain buah-buahan itu kayak jambu itu juga mengandung vitamin C yang tinggi. Berarti Kalau kalau misalkan untuk anak-anak, sarannya mending makan buah-buahan aja ya, Bu ya. betul di jus boleh. Siap. Nah, untuk kalau zinc itu dia di makanan ada apa aja, Bu? Kalau zinc itu sumbernya dari daging-dagingan.
Oh, kayak daging. daging merah, iya daging sapi. Nah, itu kayak akan zinc sehingga ya memang salah satu pemenuhannya ya dari asupan protein tuh daging sapi, daging ayam, hati itu juga banyak hati sapi, hati ayam, termasuk juga telur. Jadi Oh, mungkin iya. pengertian kita kalau vitamin itu kan dari buah dan sayur, tapi ternyata Iya. tidak semuanya ya. Kalau misalnya kayak vitamin C, iya dari buah paling banyak, tapi kalau mineral zinc itu dari sumber-sumber makanan protein, ya, daging sapi, daging ayam. Jadi harusnya sih sehari-hari itu juga kalau anak kan udah pasti tuh ada sumber proteinnya ya dari telur, daging, Iya. ataupun bisa juga dari kerang atau tiram, Nah, termasuk ikan. misalkan gini Bu, saya kasih saya ini contoh, ini saya sih, saya pribadi. Saya kan Mm, kalau konsumsi telur itu pasti otomatis paling sedikit 3 butir satu hari. Nah, iya. itu apakah masih aman kalau misalkan saya mengkonsumsi vitamin C plus zinc ini? Karena kan di Nirti juga sudah ada zincnya dan saya juga mengkonsumsi telur. Itu apakah tidak berlebihan apa gimana? Oke, jadi kalau dari Niarti sendiri kan tidak mentok ya di upper intake-nya. Upper intake-nya itu kan di 40 miligram Iya. per hari. Nah, sedangkan kalau misalnya dari 3 butir telur itu harusnya sih tidak terlalu tinggi ya Mbak. Kaitannya mungkin di batasan kebutuhan minimum harian aja di 10 miligram gitu ya. Jadi harusnya kalau konsumsi dari Nirti terus makan makanan yang kayak akan zinc juga itu sih nggak terlalu berlebihan. Oh, iya. Berarti memang sarannya nggak boleh lebih dari 1 hari sekali ya Iya, Bu ya? betul, baiknya satu. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Saya baca satu-satu dulu ya Bu ya. Ya, Barangkali ada boleh. pertanyaan untuk keseimbangan intake output vitamin C dalam pengolahan ginjal kita. Air mineral yang dibutuhkan berapa liter per hari? Ini Oke, dari Ibu Mimit Blitar. kalau konsumsi vitamin C plus zinc ya harus Iya. minum air mineral berapa banyak? Minimum banget ya seperti anjuran kebanyakan itu di 2 liter per hari. Tidak minum vitamin C plus zinc ya sebaiknya memang harus dipenuhi sejumlah tersebut gitu. Siap, baik Bu. Untuk, oh ini tadi sudah ya penderita diabetes, vitamin C dan zinc kombinasi yang sangat bagus sebagai antioksidan. Berarti bisa dikonsumsi untuk pasien yang sakit kanker ya Bu? Oke, pasien dengan penyakit kanker ada Kanker, baiknya iya. sih ya. Kalau dari apa namanya kandungan itu nggak terlarang ya untuk kondisi kanker, tapi ada baiknya sih dikonsultasikan dulu karena kan kondisi masing-masing pasien kanker ini berbeda-beda gitu ya. Apakah boleh konsumsi tambahan vitamin C? Cuman ya memang diketahui kalau kondisi kanker itu butuh asupan antioksidan. Siap. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Porus dan Ibu Ike Temanggung, apakah produk vitamin C dan zinc ada kadaluarsanya? Apa efeknya jika mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa? Oke, produknya ada masa kadaluarsanya karena kan pasti harus memenuhi standarisasi gitu ya. Produknya stabil sampai berapa lama? Bisa 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau mengkonsumsi produk yang sudah melewati masa expired pada produk, kemungkinan kadar vitamin C dan zinc itu sudah mengalami penurunan. Jadi tidak optimal lagi gitu ya. Nah, perlu dilihat juga kalau produknya juga sudah barengi dengan timbulnya tanda-tanda kerusakan, misalnya baunya jadi menyengat, tabletnya berubah warna, atau tabletnya rusak gitu ya. Nah, itu kan kemungkinan sudah ada paparan entah itu jamur gitu ya. Jadi ya bisa berdampak juga terhadap resiko keracunan gitu. Jadi ya harus diperhatikan juga dari masa expired date-nya, terus apakah sudah lewat atau belum. Siap, makasih Bu. Nah, ini dari pertanyaan dari Pak Andika atau King Abdi. Waktu tepat konsumsinya enaknya pagi atau malam? Terima kasih. Waktu konsumsi karena produknya ini kan berkaitan dengan penguatan imunitas gitu ya.
Jadi, ada baiknya konsumsinya itu di pagi hari sebelum kita beraktivitas, sebelum kita terpapar radikal bebas gitu. Jadi, efek perlindungannya positif ya. Seperti yang diketahui tadi, vitamin C kan bertahannya beberapa jam 20-an jam dalam tubuh gitu ya. Jadi bisa selama kita berkegiatan itu efeknya positif dan pastikan konsumsinya setelah makan, segera setelah makan. Nah, selanjutnya ada Adik Krinta. Ini saya sering melihat ada demo air yang ditetesi betadin menjadi bening setelah diberi vitamin C. Apakah demo ini diizinkan untuk menunjukkan adanya kandungan vitamin C? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Itu gimana, Bu? Ah, gimana Mbak Bulan tadi demo? Eh, jadi ini beliau ini sering melihat demo. Jadi demonya Mm-mm, itu dia air terus dia mm-mm. kasih produk yang mengandung vitamin C itu saya juga biasa sering lihat sih Bu ya. Oh gitu, Nah, jadi ha. air kayak seumpama dia kasih betadin tuh Bu, kan keruh, kok merah dia kan. Mm-mm, Terus mm-mm. dikasih produk yang ada kandungan vitamin C-nya itu tiba-tiba langsung jernih. Nah, itu gimana? Maksudnya untuk Hmm. menunjukkan apakah memang adanya kandungan vitamin C, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Oh, oke. Em, Sebetulnya kan kalau misalnya dari produk apa namanya suplemen itu kan kita lihat efektivitasnya itu ada apabila dikonsumsi ya. Jadi penggunaan pada kayak demo itu tuh sebetulnya tidak berkaitan terhadap efektivitas produknya apabila dikonsumsi. Namun memang kalau misalnya kayak larutan gitu ya diberikan vitamin C terus bisa jadi putih lagi. Nah, ini juga bisa karena memang kan ada sifat antioksidan dalam dalam vitamin C-nya. Jadi ya bisa mereduksi juga misalnya ada kandungan-kandungan seperti kalau misalnya ditambahin betadin gitu ya, ada iodium atau iodin gitu. Jadi reaksi kimia ini bisa terkait dengan bahan aktif dari masing-masing produk sih. Mungkin kalau pernah lihat juga kalau apa percobaan di lab kimia gitu ya, ini ditambahin ini berubah warna. Nah, itu terkait dengan reaksi kimia yang ada di produknya. Kalau vitamin C atau asam askorbat ini karena ada sifat antioksidannya, jadi bisa mereduksi itu kandungan-kandungan seperti yodium atau kandungan lain lah yang menyebabkan warna airnya itu berubah jadi warna merah atau warna hitam gitu. Berarti berarti boleh ya Bu, misalkan contoh kita mendemokan produk Nirti Mm-mm. dengan hal yang semacam ini boleh. Hmm, Kalau menurut saya sih terhadap kemanfaatannya terhadap tubuh itu tidak berkaitan gitu karena ya ini kan memang adalah senyawa kimia gitu ya. Jadi harusnya sih tidak langsung bersinggungan ya terhadap manfaat tubuh gitu karena ya memang eh, sebaiknya sih enggak ya sebaiknya jangan merepresentatifkan oh karena ini bermanfaat kita tambahin segala macam itu enggak sih gitu. Iya, jadi karena kan biasa ada nih orang yang misalkan nih ini mau demo produk nih Bu ya kan dia mau Mm-mm, menjelaskan bahwa produk ini tuh bagus banget. Nah, sehingga mm-mm, mereka apa gelas dia taruh betadin plus air. Nah, itu kan airnya berubah pas dikasih produk dari yang ini yang mereka mau promosikan mm-mm, tiba-tiba bening. Nah, itu kan mm-mm, seperti menimbulkan satu ekspektasi gitu bahwa oh mm-mm. ini produknya bagus banget gitu loh karena terbukti ada nyata gitu di demokan di situ. Nah, itu gimana? Mending nggak usah ya? Iya, mending nggak usah karena kalau kita jelasinnya adalah terkait dengan oh vitamin C-nya bisa membendingkan air, oke. Tapi kalau kita merepresentatifkan vitamin C-nya akan bermanfaat untuk tubuh sebagai A, B, C, nah itu kan harus ada literaturnya, harus ada penelitiannya Iya. dan memang produknya dikonsumsi gitu. Jadi kalau ada literaturnya itu baru lebih kuat. Tapi kalau hanya demo seperti itu tidak merepresentatifkan gitu. Walaupun memang sebagai antioksidan juga iya, tapi tidak Iya. berhubungan gitu. Oh, siap, siap. Nah, ini dari Ibu Irawati Lebak, berapa lama dengan mengkonsumsi vitamin C ini bisa mencerahkan kulit? Oh, oke. Terkait dengan kecerahan kulit yang perlu saya tekankan juga gitu ya. Karena khawatirnya di masyarakat itu kan tahunya mencerahkan itu adalah berubah warna 100% putih gitu ya. Nah, kalau vitamin C ini kan lebih kepada perlindungan. Jadi bukan sebagai agen pencerah utama dan memang harus diperhatikan juga apa namanya perawatan kulitnya seperti apa. Jadi nggak bisa hanya mengacu ke satu produk. Misalnya kayak di Nerti ada produk skincare yang efeknya juga bisa mencerahkan, ya harusnya itu harus dikombinasikan. Jadi dari luar dan dalam.
gitu ya. Nah, kalau efektivitasnya tidak hanya berkaitan dengan kecerahan kulit gitu ya, memang harus dikonsumsi secara rutin sih penggunaannya gitu ya. Ya minimal dihabiskan dulu satu botol itu sudah ada isi 40 gitu ya. Nah, tapi tetap saya tekankan harus dibarengi juga dengan perawatan kulit yang sesuai. Tuh. Termasuk juga kalau untuk jerawat, perawatan kulitnya sesuai enggak, ya pakai skincare yang salah atau enggak, yang kira-kiranya bisa menimbulkan sensitivitas kayak terlalu banyak kandungan parfum. Nah, itu kan berarti tidak diperhatikan perawatan dari luarnya gitu. Ya, nah ini selanjutnya Bu, eh, dari Pak Sugeng Riyadi, penyimpanan yang paling bagus dan ideal vitamin C dan zinc itu seperti apa? Ya, simpannya di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Tidak perlu simpan di kulkas. Jangan juga di atas kulkas atau di dapur. Biasanya di dapur itu kan secara tidak sadar gitu ya, terlalu panas tuh kondisinya karena ya kompornya nyala, misal waktu masak gitu ya. Mungkin bisa disimpan di kamar karena kamar tuh biasanya sih lebih adem gitu ya karena AC-nya nyala gitu. Nah, terus juga perhatikan juga jangan terpapar sinar matahari secara langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Takutnya dimainin atau diminum gitu. Siap. Selanjutnya dari Kak Sarah Verika, kalau diminum pagi, bagi yang terbiasa minum kopi di pagi hari, amankah jika diminum berdekatan dengan vitamin C-nya? Atau ada jarak waktu konsumsi vitamin C dengan minum kopi? Itu gimana, Bu? Oke, harus dijarak karena konsumsi kopi belum lagi ada tambahan misalnya kayak susu, gula itu kan juga ada menimbulkan ya resiko peningkatan asam lambung. Nah, terutama juga dari sumber makanan nih, tidak hanya kopi ya, misalnya kita makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, misalnya kayak makan ayam geprek gitu ya, cabenya pedas banget. Habis itu kita minum vitamin C plus zinc. Nah, itu kan ada resikonya juga tuh peningkatan asam lambung. Jadi, sebaiknya dijeda dengan makanan minuman yang beresiko meningkatkan asam lambung gitu. Termasuk juga tadi kopi. Jadi Itu minumnya nanti jedanya, bisa siang. oh siang, oh iya, siap, Mm-mm, siap. siang abis makan siang misalnya gitu. Oh, iya. Berarti misalkan contoh Bu, sebelum sebelum atau misalnya gini minum vitamin dulu, terus 2 jam kemudian baru ngopi itu boleh apa enggak? Boleh, boleh kalau Boleh. kayak gitu. Berarti Iya, vitamin dulu. iya. Oh iya, siap. Selanjutnya kalau untuk dari Ibu Siti Nurlaila, kalau untuk yang biasa konsumsi obat dari dokter terus mau coba minum vitamin C, ini tadi sudah ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini Ibu Nurwati, apakah vitamin C boleh dikonsumsi oleh penderita komplikasi darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan saraf? Itu gimana, Bu? Kolesterol, asam urat sejauh ini sih kalau yang disebutkan sih nggak masalah ya. Mungkin yang diperhatikan itu yang ini aja yang punya masalah batu ginjal. Nah, itu harus hati-hati penggunaan vitamin C dalam jumlah yang besar atau penurunan fungsi ginjal. Tadi kolesterol oke, asam urat oke, masalah syaraf itu juga nggak masalah sih kalau konsumsi vitamin C plus. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaannya kayak udah nggak ada atau masih ada? Oh, ini lagi dari Ibu Suda. Apakah vitamin C cocok untuk vertigo? Oke, kalau secara langsung tidak bermanfaat sih untuk vertigo. Tapi kalau seseorang dengan kondisi vertigo, apakah aman konsumsi vitamin C? Aman. Tapi secara langsung tidak ada mekanisme kerjanya. Oh, iya, siap. Nah, baik. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Amankah untuk orang yang ada diabetes? Tadi sudah aman ya, Ibu Iya, Ruwaida. Apakah vitamin ini aman untuk ginjal? Aman, Ibu Nurbaiti. Ya, oke. Nah, mungkin tidak ada lagi. Baik, kalau begitu, terima kasih kepada Ibu Sylvia. Makasih ya, Bu, terima untuk kasih Mbak Wulan. penjelasannya yang sangat luar biasa. Bentar ini yang terakhir ada dari Mm, Kak Sarah. Kalau anak usia 11 tahun, tapi berat badan seperti orang dewasa 65 kilo, apa aman, Bu? 11 tahun masih boleh. 11 tahun masih Iya, boleh. masih bisa. Tapi Kalau memang satu. perlu ya. Iya, satu. Oh, berarti kalau misalkan, jadi untuk usia 11 tahun ini nggak bisa dikonsumsi setiap hari ya, Bu? Iya, kalau misalnya lagi sakit aja gitu kan, Oh, lagi jumlah sakit. vitamin C-nya kan cukup besar tuh. Oh ya, Mm-mm. baik.
Terima kasih. Oke, baik ya teman-teman ya. Eh, untuk pertanyaannya saya tutup ya. Berhubung di sini sudah masuk waktu zuhur. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Apoteker kita, Ibu Sylvia Kartika Anggraini, Sarjana Farmasi yang telah memberikan banyak sekali ilmu pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya, Bu ya. Amin, Mbak Wulan. Amin. Sehat selalu, Ibu Sylvia. Iya, Terima sehat juga, Mbak Wulan. kasih. Terima Ya, kasih, baik. Mbak Wulan dan teman-teman semua. Sama-sama. Nah, makasih Bu Sylvia. Nah, untuk selanjutnya eh, waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Aji selaku owner dari Nirti. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Ulan, terima kasih Bu Sylvia yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih. Ini apa? Tadi kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan dijawab ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ulan dan Bu Sylvia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh, Pak. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, mungkin ini Bu Sylvia mungkin tadi karena sudah ditutup ini karena ini ada pertanyaan yang eh, yang belum terjawab tadi karena kemudian tadi sudah ditutup oleh Bu Wulan ini saya ulangi lagi yang lanjut usia apakah boleh tadi sudah terjawab ya boleh. Nah ini ada pertanyaan seberapa besar efek vitamin ini pada vitalitas ya mungkin maksudnya vitalitas untuk kesegaran badan atau mungkin vitalitas pria, nah mungkin begitu. Apakah ada kaitannya dengan itu, Bu Sylvia? Silakan, Bu. Oke, kalau untuk vitalitas secara langsung sih, misalnya peningkatan libido atau gairah seksual, baik zinc atau vitamin C itu tidak ada. Tapi kalau bagi laki-laki, kecukupan zinc itu juga berperan positif untuk kesehatan prostat. Mungkin ke arah sana ya. Jadi kalau misalnya kekurangan zinc itu meningkatkan resiko tuh terhadap gangguan prostat gitu. Jadi kalau terhadap apa namanya peningkatan imunitas ya, tapi kalau vitalitas berkaitan dengan gairah seksual dan libido itu belum ada kalau vitamin C ataupun zinc. Ya, baik. Terima kasih Bu Sylvia. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan ya oleh Bu Sylvia tentang beberapa hal yang mungkin tadi kalau vitalitas itu karena badannya enak, seger, nggak sakit, ya jadi semangat gitu ya kira-kira ya Bu Sylvia. Jadi pengaruhnya ke situ aja ya gitu ya. Jadi bukan bukan karena secara langsung, tapi karena memang badannya seger, sehat, ya. Jadi kan seperti itu kira-kira ya mungkin ya. Jadi kalau Iya, secara betul, langsung Pak. tidak ada korelasinya secara langsung gitu ya. Betul. Ya, baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Sylvia, Bu Wulan dan Bapak Ibu semua dan tadi beberapa sudah disampaikan dan ini kan juga ada rekaman Zoom karena kami menyadari hari ini adalah hari kerja jadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu tidak bisa ikut acara ini tapi jangan khawatir ini ada rekaman Zoom-nya sehingga nanti kita bisa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bu Sylvia dan tadi ada juga beberapa juga masukan dari Ibu Sylvia ya sebagai seorang apoteker jadi menyampaikan tentang kalau demo yang menggunakan betadine itu karena tidak tidak berdampak seperti itu karena memang sama-sama dari ada apa ada dampak untuk perubahan warna tapi tidak berkaitan secara langsung untuk masalah seperti itu. Tapi Bu Sylvia dari tadi lebih fokus kepada penjelasan kandungan dan manfaatnya, ya kandungan manfaatnya itu. Nah, baik, mungkin sebelum saya tutup, maaf Bu Sylvia, kalau demo menggunakan kertas pH meter, boleh tidak untuk menunjukkan bahwa ini adalah pH-nya netral, pakai pH meter. Jadi digerus, dicampur dengan air air biasa, kemudian pakai kertas pH. Kalau Oh, pekan boleh. penting hanya menunjukkan bahwa ini vitamin C dan zinknya Nirti ini adalah pH-nya netral. Itu boleh nggak kalau itu? Boleh, Kan boleh, Pak. kalau Jadi itu kan boleh ya. membuktikan, iya, kalau misalnya sifat vitamin C-nya tidak asam gitu kan, karena kan Ya, akan berdampak penjelasan kita terhadap peningkatan asam lambung dan lain-lain. Nah, itu boleh. Jadi tidak hmm. bersifat asam. Ya, dan itu kan karena itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya, secara ilmiah Betul. dan kan memang tidak seperti yang tadi apa dengan demo itu. Ya, baik sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ini saya semangat sekali karena ini gini Bu Sylvia ini produknya baru ya, baru baru Iya. kita luncurkan, baru
mulai hari Sabtu lalu, tapi ya alhamdulillah peminatnya Banyak ya, Pak. banyak. Karena selama Alhamdulillah. ini kan gini, selama ini kita kan produk kecantikan ya, produk kecantikan. Tapi kami sampaikan karena kecantikan itu bukannya dari luar, tapi juga dari dalam. Dalam arti dari dalam tadi Betul. menyampaikan juga membantu untuk masalah kulit dan sebagainya. Dan ya kembali lagi kalau tubuh kita sehat ya semuanya metabolismenya bagus ya pasti akan kelihatan lebih cantik ya, lebih bersinar, lebih glowing itu udah pasti. Karena metabolismenya menjadi bagus itu ya Bu ya kira-kira. Betul, betul, Pak. Ya,